Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, peserta KSM 2021, khususnya di tim saya, untuk yang kelompok 5, 6, 7, dan 8. Tadi saya sebagai DPL sudah melakukan monitoring evaluasi atau MONEV yang kebetulan kelompok kita langsung di review oleh Rektor, ya, Pak Rektor, Bapak Profesor Dr. Maskuri, dan juga langsung direview oleh WR1, yaitu Bapak Profesor Junaidi Mistar PhD. Nah, ada beberapa poin yang memang ditekankan teman-teman untuk bagaimana kita di KSM ini maksimal, karena memang kelompok kita ternyata cukup banyak masih evaluasi yang harus dilakukan. Overall, kita sudah mendapat apresiasi juga karena sudah banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan dan juga berita rata-rata sudah terbit, tetapi memang masih banyak hal atau PR yang harus dilakukan. Bahkan Pak Rektor tadi secara khusus bilang bahwa tim kita harus bekerja jauh lebih keras lagi, mengingat waktu yang sudah dekat, pengumpulan luaran itu sudah sangat dekat, tetapi ada beberapa hal yang cukup berat, misalkan artikel dan juga luaran itu rata-rata belum ada. Nah, padahal itu lumayan pekerjaannya, sehingga kita memang harus ekstra teman-temannya. Saya juga mohon maaf untuk 1 minggu ini saya tidak bisa banyak benar-benar ngasih feedback ke teman-teman, karena memang saya harus ikut pekerti ya, yang itu pelatihan wajib start dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam, masih ditambah tugas kadang saya sampai jam 12 malam setiap hari selama 1 minggu, sehingga saya tidak bisa benar-benar banyak memonitor teman-teman, saya mohon maaf. Oke, saya langsung aja ke review yang didapat tadi, dan saya ingin menyampaikan, mengulang lah ya, karena kebetulan saya nggak sempat Zoom sama teman-teman. Ini saya buat video dulu. Teman-teman saya juga sudah baca semua teman-teman yang isi di Google Form itu dilaporkan semua tadi, semua kegiatan, kendala, dan semuanya sudah dilaporkan. Maka dari itu saya sekarang ingin di video ini ingin menyampaikan hal-hal yang harus kita benar-benar lakukan berikutnya itu apa, sehingga kegiatan kita ini berjalan lancar dan maksimal, gitu ya. Baik, saya akan share screen aja teman-teman. Ini menjadi awal, seperti yang saya sampaikan tadi, ini akan menjadi awal. Silakan teman-teman ditonton dulu. Insya Allah besok malam kita agendakan, kalau besok malam atau mungkin malam Seninnya ya, kita agendakan, atau minggu lah, nanti saya kabarkan ke teman-teman, kita bisa diskusi langsung, sehingga waktu di Zoom itu kita tidak masih saya membahas kayak gini terus, karena kan nggak ada Zoom yang panjang, atau di Google Meet nanti itu masih butuh waktu untuk penjelasan, sehingga saya minta teman-teman untuk semuanya menonton, dan semuanya menonton, dan nanti untuk ketika meeting itu langsung diskusi, gitu ya. Baik teman-teman, saya share screen dulu. Oke. Ini tadi. Oke, ini tadi adalah laporan ya, ini adalah laporan yang tadi saya sampaikan ke Pak Rektor ya. Ini laporan yang saya sampaikan ke Pak Rektor. Baik, yang pertama di sini yang menjadi bahasan ya. Kayaknya dipindah aja. Nah, yang pertama, berita sama seperti kemarin, ini yang jadi poin utama tadi untuk dibahas ya. Sebenarnya ini yang dievaluasi. Ada berita, ada video, artikel, laporan, dan hak kekayaan intelektual. Saya harap ini teman-teman benar-benar mencermati ini. Oke, tetapi saya ingin memastikan ini akan saya jelaskan lebih detail lagi, dan kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung WA saya, nggak usah nunggu untuk diskusi ya. Oke. Pertama ya, berita pada media massa online dan cetak ya, bisa cetak juga teman-teman, tidak harus berfokus ke online. Tetapi memang ya kita harus akuin memang media cetak itu
lebih susah. Nah, tapi kalau misalkan bisa masuk itu malah lebih keren gitu. Karena prosesnya lebih lebih susah. Ya, kita bisa lebih keren juga dari kelompok lain. Nah, berita pada nasional dikirim selama masa KSM ya, melampirkan isi berita teks, file berupa dokumen dan foto dokumentasi. Dikirim ke humas. Oke, humas.unisma.ac.id dan ksm.unisma193@gmail.com. Nah, beberapa sudah melampirkan sudah mengirim juga linknya ke saya, tetapi mungkin ada beberapa yang belum. Oke, teman-teman, yang perlu diketahui bahwa ini bukan berita di desa, tetapi berita kelompok. Ya, apa maksudnya? Artinya setiap kelompok, misalkan kelompok 5 terpecah misalkan, nah itu setiap kelompok tetap harus, kalau bisa malah sebanyak mungkin, ya sebanyak mungkin. Tetapi berita minimal kalau misalkan terpisah ya masing-masing di desa itu yang dari kelompok yang sama itu submit. Misalkan kelompok 5 ada di desa A sama desa B, maka desa A1 desa B1 kayak gitu. Ini biar memastikan jelasnya ya. Oke, terkait berita, saya kira ini sudah lumayan banyak yang bisa ya, mungkin juga diskusi antar teman. Dan alhamdulillah sudah mayoritas sih, mayoritas sudah ada. Tetapi saya ingin memastikan bahwa itu benar-benar dari kelompok itu, bukan dari desa, karena kan bersatu kan. Jadi jangan sampai ini dipakai di semua ya, artinya di kelompok kita dipakai, di kelompok lain dengan DP lain juga dipakai. Nah ini nanti dipertanyakan ini beritanya siapa, gitu kan. Oke, saya kira ini nggak begitu susah. Yang kedua, video kompilasi kegiatan KSM minimal 2 menit. Video berisi kegiatan pengabdian dengan menggunakan atribut KSM atau Unisma. Nah, ini sebenarnya teman-teman yang sudah ada di TikTok, di YouTube itu sudah bagus. Tetapi teman-teman bagi yang belum, silahkan segera di-upload di YouTube. Apakah hanya 2 menit? Boleh lebih. Kan ini minimal teman-teman. Bisa juga teman-teman breakdown, tidak harus jadi satu. Artinya teman-teman bisa nih mungkin ya satu video yang sudah dikompilasi itu jadi 2 menit atau 3 menit, video lain jadi 3 menit lagi, that's okay gitu. Atau jadi satu juga nggak masalah. Yang penting tercover ya. Apa yang penting sebenarnya di video ini? Bukan hanya video teman-teman. Karena kita tadi ditekankan juga saat saya evaluasi dengan rektor dengan WR1 juga, kita kan tematik nih teman-teman. Jadi temanya apa? Misalkan temanya kita COVID, maka harus ada tuh di video tentang bagaimana kita ikut serta dalam penanggulangan COVID ini. Misalkan edukasi, maka di video itu tentu harus ada edukasinya. Sama juga dengan di foto yang teman-teman upload di Instagram ataupun di Facebook ya, kalau misalnya ada yang post di Facebook atau dimanapun lah kalian share gitu di sosial media. Nah, jadi harus ada kaitannya dengan tema yang dilakukan. Nah, termasuk videonya juga. Nah, jadi jangan sampai ini temanya tentang COVID gitu kan, tentang COVID. Tapi yang banyak di masjid gitu. Ya nggak apa-apa sih gitu kan. Di masjid juga boleh gitu. Tetapi memang porsi terbanyaknya harus yang sesuai tema. Jadi gitu ya teman-teman. Misalkan yang mengangkat tentang ekonomi, ya bagus. Misalkan kemarin kita kan kerjasama juga ya beberapa yang berhasil kerjasama dengan GI. Nah video-video tentang GI itu sangat menarik untuk di-post juga di nanti laporan videonya. Oke, terus termasuk juga mungkin membantu warga meningkatkan ekonominya. Ya aspek-aspek ekonominya itu akan sangat-sangat baik karena itu sesuai dengan tema yang telah ditentukan ya. Oke, selanjutnya ini saya kira teman-teman sudah cukup ahli juga, tapi saya ingin memastikan aja. Oh iya, jangan lupa juga kalau bisa teman-teman itu yang di-post di videonya itu yang sesuai prokes ya, karena sejauh ini kita masih ada di masa COVID ya, sehingga kita harus tetap mematuhi prokes. Kalau ada yang nggak ada prokesnya mungkin di-cut dulu ya, karena ini kan di-store ke pimpinan juga sebagai evaluasi kita. Next teman-teman, artikel pengabdian kepada masyarakat. Template artikel mengikuti format template jurnal pembelajaran pemberdayaan masyarakat di JP2M Unisma. Atau sebenarnya teman-teman kalau teman-teman mau submit ke jurnal lain nggak apa-apa, apalagi yang terindeks Sinta gitu ya. Ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah teman-teman, apa susahnya ketika membuat artikel sebenarnya mungkin tantangannya ya, nggak susahnya ya, tantangannya adalah cara menuliskannya bagaimana.
agar teman-teman tidak begitu keberatan, setelah ini saya akan berikan contohnya juga, kebetulan di kelompok saya juga yang publish juga waktu itu ya, dan juga mungkin beberapa artikel lain juga yang juga terbit, saya akan share juga di grup, tetapi saya juga akan tampilkan sejenak di sini. Oke, nah ini tadi syaratnya. Nah teman-teman, ternyata naskah yang akan diterima itu harus melewati saya, dan saya yang harus submit. Sehingga harus ada nama saya juga. Apa maksudnya? Artinya reputasi saya dipertaruhkan. Sehingga pasti akan cukup ketat untuk seleksi ini. Kenapa? Karena ada nama saya yang bertanggung jawab juga, bukan masalah hasil selesai aja gitu. Sehingga ya diusahakan apa yang kita lakukan itu, apa yang kita buat ya, artikel yang kita tulis itu sangat baik, baik secara konten maupun sistematika penulisan. Ya, dan akan nanti saya yang ngepost, sehingga otomatis teman-teman harus segera buat dan kirim ke saya, dan saya harus review gitu kan. Jadi nanti mohon bersabar. Jadi teman-teman kalau misalkan saran saya, kan ini berat ya akhir-akhir, jadi bisa dibagi. Yang pintar nulis nih, yang cara mengarangnya bagus, pengaturan diksinya bagus, itu bisa dibuat di sini ya, di artikel. Bagi yang telaten bisa dimasukkan di penulisan laporan gitu. Nah ini masih di artikel. Ini saya juga share juga di grup, tapi ini saya jelas lagi ya. Tapi ini buat saya juga sebenarnya lebih jelasnya. Saya memastikan bahwa ini saya yang bertanggung jawab juga. Artinya karena ada nama saya, maka saya tidak mau mengorbankan nama saya atau reputasi saya kalau nanti yang dipost tidak bagus. Gitu. Oke, sebelum laporan saya akan tunjukkan teman-teman. Ini adalah ada contoh ya, contoh artikel yang nanti saya juga akan share sih ke teman-teman. Ya, di sini ada artikel untuk, hopefully ini bisa kebuka ya. Oke, ini teman-teman. Semoga ini kerekam. Nah, di sini judulnya waktu itu yang ini kan ada beberapa yang publish. Nah ini yang dipublish oleh JP2M, judulnya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat di masa new normal melalui kegiatan ekonomi kreatif usaha dengan memanfaatkan media online. Ini saya dan juga nanti anggota kelompok juga masuk di sini. Oke, apa yang harus dilakukan pertama? Nah, abstrak sebenarnya tetap yang pertama abstrak, tetapi abstrak tentu ini dikerjakan terakhir. Nggak bisa kita bikin abstraknya dulu, karena abstrak itu adalah simpulan sebenarnya dari apa isi yang ada di dalamnya. Oke, apa yang harus dilakukan pertama? Seperti banyak karya ilmiah, yaitu pendahuluan dulu. Nah, silakan pendahuluannya dibuat dulu. Nah, pendahuluan apa itu? Latar belakang. Latar belakang. Kenapa artikel ini dibuat gitu? Apa yang menginspirasi? Keresahan apa yang terjadi? Ya. Nah, misalkan di sini kan COVID ya. Jadi di sini sebenarnya poinnya apa? Adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Di masa apa? Di masa pandemi. Oke. Dengan cara apa? Caranya adalah kegiatan ekonomi kreatif usaha dengan memanfaatkan media online. Jadi ini adalah variabel-variabel. Saya kira teman-teman sudah belajar ya metodologi penelitian. Jadi kita lihat variabel-variabelnya. Jadi variabelnya di sini pertama adalah peningkatan perekonomian masyarakat. Oke, di masa new normal. Waktu itu ya new normal. Nah, ini adalah dependent variabelnya ya. Sedangkan ini adalah independent variable yang melalui apa? Kegiatan ekonomi kreatif yang memanfaatkan media online. Jadi ini adalah penyebab ya. Ya ini adalah dampaknya nanti yang terdampak. Jadi jelas dari judulnya aja kita bisa meraba bahwa tujuannya adalah meningkatkan ekonomi masyarakat. Caranya kayak dengan kegiatan ekonomi kreatif. Nanti teman-teman bisa melihat juga apa yang akan kalian buat ya, dengan nanti akan muncul judul seperti ini ya. Apa yang kalian mau kalian selesaikan, caranya seperti pakai apa gitu ya. Nah, tentu di sini kita lihat ya di sini ya, karena kita tadi membahas ekonomi masa Covid, maka akan muncul pasti Covid di sini ya. Intinya gini, karena ada COVID dan ada new normal, bisnis keganggu. Nah, bagaimana biar ekonomi masyarakat pulih? Nah, teman-teman kan di sana, di tempat KKN, bagaimana meningkatkan? Yang pendidikan misalkan, anak-anak nggak bisa sekolah nih, kayak anak-anak tidak bisa sekolah seperti biasa.
kan mungkin sekarang ya semester ini ada yang beberapa sudah bisa masuk seperti biasa. Tapi waktu ini ya waktu artikel ini ditulis benar-benar kosong, nggak ada sekolah sama sekali. Sehingga bagaimana solusinya? Solusinya adalah mungkin ya ada yang membantu mengajar siswa atau melatih gurunya menggunakan online dengan baik dan sebagainya. Ini ya, jangan lupa teman-teman juga dalam menulis. Saya ini setelah ini tentu setelah saya revisi berkali-kali teman-teman. Awalnya kesalahannya adalah membuat pendahuluan itu pakai ide sendiri, pengarang sendiri gitu. Padahal dalam artikel ini ya selalu ada, misalkan di sini kita bilang pandemi COVID-19 telah menyebabkan berbagai dampak, mulai dari segi ekonomi dan sebagainya. Itu menurut siapa? Kita nggak boleh pakai kita sendiri, harus lihat di referensi ya. Referensi itu bisa artikel, bisa buku, atau bahkan di Google yang itu bereputasi, artinya tidak sembarangan gitu. Nah, ini ya teman-teman, di sini selalu harus ada referensinya. Dan tentu ketika menulis referensi seperti ini, bagaimana caranya Pak? Tinggal copy paste aja? Enggak kayak gitu. Nanti akan pasti ketika namanya mengumpulkan artikel, itu pasti harus dicek plagiasi. Teman-teman mungkin sudah ya. Sudah semua, mungkin hampir semua lah ya. Atau kalaupun tidak ada yang tidak tahu, tentang plagiasi mungkin sangat sedikit. Nah, plagiasi atau yang biasanya di Indonesia pakai Turnitin, itu nanti akan dicek pasti. Kalau copy paste pasti akan tinggi tingkat plagiasinya, ya tingkat kesamaannya atau similarity-nya. Artinya nanti tidak lolos gitu. Karena pasti langsung berwarna di sini kalau di Turnitin. Nah, makanya bagaimana caranya? Caranya adalah paraphrase. Paraphrase itu apa? Paraphrase adalah teman-teman membaca dulu, oh intinya ini, kalian tulis pakai bahasa kalian sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, oke. Nah, ini ada pendahuluan. Nah, setelah itu metode. Metode yang digunakan, misalkan di sini adalah metode partisipatif ya. Apa itu? Nah, ini ada menurut ini ya. Menurut Ihsan, Salim dan Hussein ya. Apa itu? Nah, metode pendampingan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat atau kelompok mitra dalam menyelesaikan permasalahan. Dan teman-teman tidak perlu hanya mengacu ke ini ya artikelnya, karena banyak artikel di JP2M itu yang bisa dibaca. Caranya membuat artikel bagaimana? Baca minimal 5 artikel, teman-teman langsung, oh gini loh caranya. Gitu ya. Setelah metode, maka hasil dan pembahasan. Hasilnya seperti apa? Nah, ini di sini ya teman-teman. Nanti saya tidak akan lepas tangan. Artinya saya akan juga ikut serta untuk membantu teman-teman mengoreksi apa yang harus ditambahkan, apa kurangnya. Oke, tapi bukan berarti saya yang buat gitu ya. Kalau saya buat 4 artikel lumayan. Itu pun kalau 4. Soalnya tadi sama Pak Rektor diusahakan satu kelompok minimal 2 artikel. Ini cukup menantang sebenarnya. Makanya saya sampai Pak Irfan harus kerja lebih keras lagi katanya. Dan semua tim ya tentunya. Nah, di sini ya, teman-teman bisa dibaca bagaimana. Nah, karena ini artikel untuk pengabdian masyarakat, maka tentu harus disertakan juga fotonya. Nah, ini kan termasuk hasil. Nah, teman-teman kan udah ada fotonya tuh. Nah, ini proses reproduksi lain-lain misalkan. Nah, ini adalah ekonomi kreatif yang dilakukan. Ya, begini ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu kesimpulan. Sebenarnya tidak begitu susah sih, tetapi perlu pembiasaan. Nanti teman-teman tulis saja dulu, oke? Minimal ditulis dulu sama referensinya, habis itu dikumpulkan ke saya, nanti dapat feedback dari saya, direvisi lagi. Nah, ini membuat melatih juga teman-teman nanti kalau skripsi kayak gitu. Ya, terus setelah itu ucapan terima kasih dan daftar rujukan. Jadi tentu pastikan semua yang ada di atas ditulis daftar rujukannya di sini. Baik, begitu ya teman-teman. Teman-teman bisa sebenarnya disarankan pakai Mendeley atau ada juga aplikasi-aplikasi lain yang secara otomatis nanti rujukannya tertulis. Ya banyak sih, ada Mendeley, ada juga apa istilahnya ya? Ada lagi juga yang biasanya digunakan untuk reference. Saya kira ini untuk artikel ya. Saya berharap dalam kalau bisa minggu ini, kalau nggak bisa mungkin awal minggu depan, itu sudah ada rancangan apa yang akan dibuat. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan bergeser ke, oke, ini sudah ya tadi, setelah artikel ini ke laporan. Laporan hasil pelaksanaan KSM tematik, ya, laporan dengan mengkomunikasi gabungan laporan individu.
kalau misalkan ini terpisah-pisah, karena sebenarnya pada dasarnya ini kan dari rumah masing-masing. Kalau individu ya, maka harus ada laporan individu dulu dari berbagai desa dijadikan jadi satu. Nah, lembar pengesahan harus sudah ada tanda tangan dari DPL nanti. Tentu koordinator kelompok tanda tangan ketua LPPM dikosongkan dulu. Maksimal nanti ukuran filenya adalah 10 MB. Format laporan bisa diunduh pada ini ya. Oke, saya sudah share juga di grup. Nah, untuk laporan silakan dikompil ya, dikompil terus. Oke, setelah itu kalau memang satu kelompok gimana Pak? Ya udah langsung jadi satu aja. Namanya juga satu kelompok, satu desa. Tetapi kalau yang terpencar tentu laporannya harus jadi laporan pribadi dikumpulkan jadi laporan kelompok nanti. Nah, bagaimana cara penulisannya? Ada di sini ya, ada di gudang suratnya. Ini adalah contohnya. Oke, ada di sini sudah format-formatnya. Baik, berikut. Nanti teman-teman kalau masih butuh yang udah jadi, nanti saya kirim juga lah yang kemarin ya sebagai contoh biar ada inspirasi. Oke, selanjutnya adalah hak kekayaan intelektual atau HAKI. Ini juga tadi diminta karena memang kita belum ada ya, semua kelompok belum ada HAKI. Apa sih HAKI yang bisa diajukan sebenarnya? Bisa kayak penyuluhan, modul penyuluhan. Misalkan teman-teman bikin kemarin kan ada investasi tuh, bisa diminta ke ketua GI ya, ada modulnya nggak gitu. Nah, itu bisa nanti diinovasikan, diterus ulang atau diparaphrase. Kalau ini ya bisa kalian hakikat. Tetapi kalau sudah ada hakinya ya nggak bisa gitu. Atau misalkan buku saku, kalian buat buku saku atau video penyuluhan. Nah, kalian udah bikin video penyuluhan waktu itu. Sebenarnya ini lebih gampang. Kalau kemarin kalian videoin ya waktu penyuluhan dari awal sampai akhir tapi itu bisa dihakikat. Atau karya inovatif lainnya. Apa aja bisa ya teman-teman cek di sini. Ya, nanti saya juga kirim insya Allah PowerPoint-nya. Setelah teman-teman nonton ini tapi oke biar kalian benar-benar menyimak. Terus apa aja ini ya teman-teman rinciannya mungkin juga buku ya, buku referensi, daftar pusaka referensi ya dalam bentuk PDF. Oke, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan cipta iklan yang sejenis dengan itu bisa dihakikan juga. Alat peraga bisa ya, dan pendidikan, ilmu pengetahuan, lagu atau musik ringan atau tanpa teks. Nah, ini bisa dihakikan. Ini ada seni batik, fotografi, sinematografi. Nah, itu sebenarnya bisa dihakikan. Baik, teman-teman. Saya kira itu. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini dengan tujuan ya kalian dapat feedback yang baik. Saya sangat berharap teman-teman kalian bisa melakukan yang terbaik dan kalau misalkan ada pertanyaan atau ada keluhan bagaimananya, maka silahkan teman-teman langsung kontak saya kapanpun ya. Bahkan kemarin ada yang voice note, mau telepon saya, cuma saya nggak bisa. Ada yang telepon saya di hari sebelumnya jam 12 malam ya. Itu nggak masalah, that's okay. Saya sering tidur malam juga. Ya kalau nggak angkat berarti mungkin sudah istirahat. Atau bisa voice note, bisa ini. Secepat mungkin saya akan balas teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi, saya tunggu respon dan kinerja yang cepat. Insya Allah sesegera mungkin kita akan melakukan koordinasi melalui Google Meet atau Zoom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.